1731 pembentukan daerah. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, medan perang tanah suci yang tak tergoyahkan. Tornado yang menyerupai pilar surgawi itu menerjang badai saat menghantam formasi pengadilan surgawi. Pangeran Feng Xian dan Basiba, yang berada di luar, menatap cakrawala. Di sana, dua titik cahaya merobek langit, sosok dua dewa Gu peringkat 8 terlihat perlahan. Mereka adalah Li Huang dan Qing Ye. Akhirnya kita sampai. Lumayan, kita tidak terlambat. Li Huang dan Qing Ye akhirnya sampai. Di mana bajingan itu Fang Yuan? Mata Li Huang bersinar dengan cahaya jingga merah, dia mencoba menyelidiki. Dia dipenuhi dendam terhadap Fang Yuan. Sebelumnya ketika Fang Yuan mundur, dia sengaja memilih arah yang berlawanan dari tanah suci yang tak tergoyahkan, dia membuat Li Huang dan yang lainnya pergi sangat jauh. Setelah itu, Fang Yuan menemukan kesempatan untuk menggunakan perjalanan abadi tetap dan tiba di tanah suci yang tak tergoyahkan. Li Huang dan yang lainnya tertinggal dalam debu. Pengadilan surgawi benua tengah tidak memiliki menara suar, Li Huang dan Qing Ye harus bergegas ke tanah suci yang tak tergoyahkan melalui jarak yang sangat jauh. Mereka seharusnya berada di dalam formasi. Qing Ye menjawab, tatapannya menyapu melewati formasi dan mendarat di angin tak terbatas. Gerakan mematikan ini sangat kuat. Ini sangat mengancam formasi kita harus menyingkirkannya. Wu Yong ini memiliki gerakan mematikan seperti itu dan selamat tinggal kawan angin. Jika memungkinkan, kita harus mencoba membunuhnya. Jika dia kembali ke perbatasan selatan, dia akan menjadi masalah besar bagi pengadilan surgawi di masa depan. Li Huang dan Qing Ye berdiskusi sebelum mereka mengubah arah, bergerak menuju gerakan pembunuh angin tak terbatas. Pangeran Feng Xian dan Basiba telah merasakannya, mereka juga bergegas ke sana. Pergi, Pangeran Feng Xian berteriak sambil melambaikan lengan bajunya, ratusan bola api meledak. Kau menggunakan api untuk menyerangku. Menggelikan, Li Huang mendengus dan tidak menghindar, jubah api matahari hijau menyala di punggungnya. Bola api Pangeran Feng Xian mendarat di Li Huang tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun, bahkan meningkatkan kekuatan jubah api matahari hijau. Ekspresi Pangeran Feng Xian tidak berubah, dia menunjuk ke Li Huang. Wus, api di tubuh Li Huang langsung berubah menjadi ungu. Api ungu menyusup ke dalam jubah api matahari berwarna jingga merah yang hijau saat mencoba menghancurkan jurus pembunuh defensif. Ekspresi Li Huang berubah. Pangeran Feng Xian ingin membuatnya sibuk, ia menyerang Li Huang. Keduanya bertarung di langit, menyebabkan api yang berkobar muncul dan menghanguskan bumi, suhu medan perang meningkat. Basiba menyaksikan pertempuran Pangeran Feng Xian sambil berpikir, Pangeran Feng Xian ini masih berakting, dia benar-benar pandai bersembunyi. Pihak Fang Yuan meninggalkan Pangeran Feng Xian dan Basiba di luar untuk menjaga formasi. Basiba telah diberitahu tentang identitas Pangeran Feng Xian melalui Wu Yong, tetapi dia berpura-pura tidak tahu. Seperti yang diprediksi Wu Yong dan Fang Yuan, kecuali jika diperlukan, Pangeran Feng Xian tidak ingin mengungkap identitasnya. Sebenarnya, pengadilan surgawi lebih suka berkorban daripada mengungkap Pangeran Feng Xian. Selama perang kacau 5 wilayah, dia akan lebih berharga. Pangeran Feng Xian dan Li Huang adalah peringkat 8 jalur api, keduanya bertarung di langit sebelum bertarung di tanah. Mereka mewarnai langit menjadi merah, mereka membuat sungai mengering, tanah retak karena serangan mereka, awan menguap, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Basiba dan Qing Ye, masing-masing mengolah jalur aturan dan jalur gelap. Meskipun pertarungan mereka tidak menimbulkan keributan sebanyak Li Huang dan Pangeran Feng Xian, itu jauh lebih kejam. Li Huang tahu tentang identitas asli Pangeran Feng Xian, mereka hanya berpura-pura meskipun keributannya besar. Tetapi Basiba dan Qing Ye adalah musuh sejati. Basiba menjerit dengan nada aneh saat banyak cahaya yang dalam menusuk atau menebas ke arah Qing Ye seperti bilah atau pedang. 3 serangan berturut-turut, 4 serangan berturut-turut, 5 serangan berturut-turut. Setiap cahaya yang dalam memiliki kekuatan sedang, tetapi ketika mereka mendarat di Qing Ye, kerusakannya terakumulasi dengan cepat. Ini adalah metode serangan berturut-turut yang dilatih Basiba dalam hidupnya. Jenis jurus pembunuh tambahan jalur aturan ini dapat memungkinkan jurus pembunuh tertentu untuk mendapatkan peningkatan kekuatan yang besar. Syaratnya adalah Basiba harus menggunakan jurus pembunuh itu dan tidak dapat beralih ke metode lain. Qing Ye terpaksa mundur secara bertahap,
Keringat muncul di dahinya, aku tidak bisa membiarkannya terus berlanjut. Begitu dia mencapai 18 serangan berturut-turut, pertahananku akan gagal. King Ye mengaktifkan jurus pembunuh abadi, sosoknya menghilang dan berubah menjadi kegelapan. Di langit, itu seperti gumpalan tinta yang mendarat di air dan mengembang tanpa henti. Basiba melihat ini dan ragu-ragu, ini mungkin jurus pembunuh khas King Ye, memperluas langit malam. Kedua belah pihak memiliki informasi tentang satu sama lain, Basiba dan King Ye memiliki tingkat pemahaman tertentu satu sama lain. Langit malam yang mengembang adalah jurus pamungkas medan perang abadi, jurus ini cukup istimewa. Medan perang abadi yang normal terbentuk setelah beberapa persiapan. Sementara itu, langit malam yang mengembang akan terus bertambah besar dan luas jangkauannya, jurus ini secara teori tidak memiliki batas. Selama King Ye punya cukup waktu, ia bahkan bisa menyebarkan jurus pamungkas medan perang abadi ini untuk menutupi seluruh langit putih. Basiba terbang mundur. Dia memikirkannya dan memutuskan untuk menghindari musuh. Langit malam yang luas adalah medan perang abadi. Jika Basiba masuk, jalur kekuasaannya akan dilemahkan oleh lingkungan jalur gelap. Tentu saja, alasan yang lebih besar adalah Pangeran Feng Xian. Basiba tahu bahwa Pangeran Feng Xian adalah pengkhianat. Jika dia pergi ke medan perang abadi, dia tidak akan bisa melihat apapun di luar. King Ye bahkan mungkin membiarkan Pangeran Feng Xian dan Li Huang ke medan perang untuk menghadapi Basiba. Saat itu, Basiba harus melawan 3 musuh, itu akan berbahaya. Pertarungan dua pasang peringkat 8 mengalami kebuntuan singkat. Sesaat kemudian, banyak rumah Go abadi muncul di Cakrawala. Di antaranya adalah Frost Dragon Manor dan Wind Sweeping Building. Rumah Go abadi ini awalnya melindungi kota Kaisar, sekarang kota Kaisar sudah menjadi sejarah. Rumah Go abadi membawa semua dewa Go mereka dan tiba di sini sebagai bala bantuan. Frost Dragon Manor berada di depan, mulai bersinar dalam aura biru muda. Cahaya itu membentuk bentuk naga, itu adalah naga tanpa tanduk. Naga biru muda tanpa tanduk itu membuka mulutnya saat hujan es yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Basiba. Kecepatan Basiba menurun drastis, dia mendengus dingin, menghindari King Ye saat dia menggunakan jurus pamungkasnya pada Frost Dragon Manor. Boom boom boom, Frost Dragon Manor terus menerima pukulan, dindingnya retak, ubinnya beterbangan. Saat naga itu melawan, naga biru muda tanpa tanduk kedua terbentuk, melingkari naga pertama sebelum melingkari seluruh Frost Dragon Manor. Pertahanan Frost Dragon Manor melonjak sebagai hasilnya. Sementara naga biru muda tanpa tanduk itu membuka mulutnya dan menembakkan cahaya misterius yang compang camping. Rumah Go abadi ini memiliki kekuatan untuk mengeluarkan kerusakan jurus pamungkasku. Ekspresi Basiba sedikit tenggelam, dia tidak bisa menghancurkan rumah Go abadi ini dalam waktu singkat. Jika mereka terus melakukannya, langit malam yang meluas akan menjebaknya, dia harus mundur dan menjauh sekarang. Pada saat ini, Wind Sweeping Building juga memasuki medan perang. Itu tidak membantu King Ye atau Li Huang, sebaliknya, itu langsung memasuki jurus pamungkas angin yang tak terbatas yang menjangkau ke langit. Angin yang bagus, beri aku waktu, aku akan bisa menjadikan angin ini milikku. Penguasa bangunan penyapu angin generasi sekarang tertawa terbahak-bahak. Karena gangguan bangunan penyapu angin yang tak terbatas mulai melemah lagi. Semakin banyak rumah Go abadi bergabung di medan perang, pihak Fang Yuan menjadi semakin berbahaya. Tunggu, kami datang. Pada saat yang genting, retakan terbentuk di formasi pengadilan surgawi, banyak rumah Go abadi terbang keluar, ada bangunan bambu kecil angin tetesan giok jernih perbatasan selatan, kuil luar angkasa agung, paviliun teluk, rumah tak terikat, serta jembatan sidik jari dataran utara, aula kera iblis, dan bangunan matahari kecil. Dengan bantuan 7 rumah Go abadi ini, tekanan Basiba turun drastis. Kedua belah pihak memasuki pertempuran yang kacau, rumah Go abadi mengamuk dan bertukar gerakan mematikan, kembang api yang intens dengan warna-warna yang menyilaukan tercipta, sekaligus pertempuran itu terjebak dalam kebuntuan lagi. Di dalam formasi, Wu Yong dan yang lainnya memiliki ekspresi gelap. Meskipun mereka membuka celah tepat waktu dan mengirim rumah Go abadi, menstabilkan situasi di luar, mereka juga telah mengeluarkan kartu truf mereka terlebih dahulu. Situasinya semakin tidak menguntungkan. Pangeran Feng Xian adalah masalah, medan perang pengadilan surgawi juga tidak ada harapan, semuanya tergantung pada apakah Fang Yuan dan yang lainnya dapat menghancurkan formasi sekarang. Dengan kecepatan kita, peluang kemenangan menjadi semakin tipis.
Fang Yuan mendesah sambil bertanya, apakah 5 warisan sejati daerah milik Tao Zu mampu menghadapi formasi ini? Saat itu, ia telah memasang jebakan di pegunungan 5 daerah untuk menargetkan Gu Abadi perbatasan selatan dan pengadilan surgawi. Selama pertempuran, Wu Yong menghancurkan seluruh pegunungan 5 daerah dan secara tidak sengaja membangkitkan keinginan Tao Zu. Ia memiliki kesempatan untuk mewarisi 5 warisan sejati daerah. Fang Yuan harus mundur saat itu, jadi 5 warisan sejati daerah berakhir di tangan Gu Abadi perbatasan selatan. Menurut deduksi Fang Yuan, 5 warisan sejati daerah dapat meniru dinding daerah 5 daerah. Di dalam dinding daerah, Gu Abadi akan ditekan, mereka akan menghadapi serangan balik setiap kali mereka menggunakan jurus pembunuh abadi. Baik itu rumah Gu Abadi atau formasi abadi, mereka pada dasarnya adalah jurus pembunuh abadi. Fang Yuan memikirkannya, jika mereka dapat menggunakan metode dalam 5 warisan sejati daerah terhadap formasi pengadilan surgawi, itu mungkin akan berpengaruh. Wu Yong dan Ciku Yu saling memandang. Wu Yong berkata, aku memperoleh warisan sejati 5 wilayah, memang ada metode untuk membuat dinding 5 wilayah dalam warisan sejati, tapi... Ciku Yu menambahkan, tapi metode ini menggunakan urat tanah untuk mengatur formasi, itu sangat merepotkan dan rumit. Tao Zu mampu menciptakan pegunungan 5 wilayah saat itu karena dia menggunakan urat tanah dan formasi. Setelah Fang Yuan meninggalkan medan perang, Wu Yong memperoleh warisan sejati 5 wilayah, tetapi ia menemukan bahwa hakikat adalah formasi 5 regional. Klan Wu tidak ahli dalam jalur formasi, jadi Wu Yong bekerja sama dengan Ciku Yu, karena Ciku Yu juga mempelajari tentang kedalaman formasi 5 daerah. Apakah kita benar-benar membutuhkan urat bumi untuk menyiapkan formasi 5 daerah? Fang Yuan mengerutkan kening dalam-dalam, tunggu, ku dengar belum lama ini, Gu Immortal Klan Hou memperoleh Gu Immortal urat bumi liar dari palung bumi. Bisakah kita menggunakan Gu itu sebagai pengganti urat bumi? Para abadi mendengar ini sambil gemetar. Wu Yong dan Ciku Yu saling memandang, mendesah melihat pemikiran cepat Fang Yuan. Ciku Yu menggelengkan kepalanya, sebenarnya, aku telah memperoleh Gu Immortal urat bumi melalui transaksi dengan Klan Hou. Namun, untuk menggunakan Gu Immortal urat bumi ini sebagai pengganti urat bumi yang sebenarnya, kita perlu memodifikasi formasi 5 daerah. Aku telah mencoba dan telah membuat beberapa kemajuan, tetapi aku masih jauh dari keberhasilan. Seringkali, Gu Immortal membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memodifikasi satu gerakan pembunuh abadi. Meskipun Ciku Yu memiliki tingkat pencapaian jalur formasi yang tinggi, metode jalur kebijaksanaannya kurang, dia tidak dapat membuat kemajuan yang cepat. Mata Fang Yuan berkedip dengan cahaya terang, formasi 5 wilayah ini sepertinya adalah peluang terobosan kita. Ciku Yu, meskipun kamu tidak bisa melakukannya sendiri, dengan aku dan Black Extremity, ada peluang, mari kita coba. Medan perang tanah terberkati yang tak pernah gagal. Apa yang mereka coba lakukan? Chen Yi dan yang lainnya menyadari perilaku aneh kelompok Fang Yuan. Feng Jiuge masih pucat, dia menilai situasi dan mengerutkan kening, mereka benar-benar sedang mendirikan formasi. Formasi di dalam formasi. Bai Chang Sui mendengus, mereka hanya meremehkan kita. Menata formasi di dalam formasi sangatlah sulit, dan kesulitan ini semakin meningkat ketika mencoba menata formasi di dalam formasi musuh. Berbeda dari rumah Gu Abadi, formasi abadi memiliki persyaratan terhadap lingkungan di sekitarnya. Tanda dao alami di sekitarnya akan memiliki pengaruh besar pada sebagian besar formasi abadi. Pihak pengadilan surgawi tentu saja tidak akan membiarkan kelompok Fang Yuan melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka segera mengaktifkan formasi, gelombang demi gelombang serangan menyerang pangkalan formasi yang baru dibuat. Kau mau, dengan kami di sini, kau dapat mendirikan formasi dengan tenang. Wu Yong, Yao Huang, dan yang lainnya menjaga 4 arah di sekitar pangkalan formasi, menghalangi serangan pengadilan surgawi. Di dalam pangkalan formasi, Ciku Yu, Black Extremity, dan Fang Yuan sedang menyiapkan formasi dengan tergesa-gesa. 360 gu gagak api telah ditempatkan. Black Extremity menyeka keringat di dahinya. Kita masih kekurangan 44 gu bilah tunggal peringkat 5, kapan mereka akan datang? Ciku Yu berbicara sambil menghubungi Dewa Gu lainnya, harta surga kuning telah menjadi bentuk transportasi barang mereka yang paling efektif. Tubuh Fang Yuan sedikit bergetar, Gu abadi di tangannya berhamburan seperti hujan yang menyebabkan suara cipratan. Beberapa napas kemudian,
dia menghembuskan napas dan menghentikan gerakannya. Gu abadi rantai instan peringkat 6 telah ditempatkan dengan benar. Chikuyu dan Black Extremity meliriknya sekilas sambil berpikir, tidak bisa dipercaya. Jalur kebijaksanaan dan tingkat pencapaian jalur formasi Fang Yuan sangat tinggi. Dia tidak hanya menyimpulkan formasi 5 wilayah yang sama sekali baru dalam waktu yang singkat, dia juga menyiapkan formasi abadi dengan gerakan yang begitu lancar. Tingkat pencapaian jalur formasi Fang Yuan berada di level Grandmaster yang lebih rendah dari Chikuyu dan Black Extremity, tetapi ia memiliki banyak pengalaman dalam menyiapkan formasi. Formasi pembersihan diri, formasi pertempuran kuno perjalanan omnidirectional, formasi abadi jalur makanan laut sisik naga, formasi gubenang melingkar, formasi pemancing binatang buas tahun tak terlupakan, formasi pembuangan banjir, formasi penyegelan surga kehendak diri, kolam esensi tahun, dan sebagainya telah disiapkan secara pribadi olehnya. Jadi, meskipun ini adalah pertama kalinya dia menyiapkan 5 formasi regional, dia tidak kewalahan tetapi bekerja dengan sangat cekatan. Jika aku harus menyiapkan formasi sendirian, itu akan memakan banyak waktu. Tetapi dengan bantuan Chikuyu dan Black Extremity, kita dapat menyiapkan 5 formasi regional dengan cepat. Kita harus menyelesaikan ini dengan cepat. Fang Yuan sepenuhnya fokus dan memanfaatkan setiap detik. Medan perang pengadilan surgawi, Li Huang, King Ye, dan yang lainnya telah mencapai tanah terberkati yang sempurna. Angin tak terbatas Wu Yong ditekan oleh Wind Sweeping Building. Identitas Pangeran Feng Xian belum terungkap. Tetapi aku tidak mengerti maksud kelompok Fang Yuan dalam mencoba menyiapkan formasi di dalam formasi. Selain itu, bala bantuan kita akan segera mencapai gua naga tersembunyi. Peri Ziwei melaporkan situasi tersebut kepada Dukelong. Dukelong menanggapi sambil bertarung, meskipun identitas Pangeran Feng Xian saat ini tidak terungkap, kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa Fang Yuan mengetahuinya tetapi tetap bungkam. Anda perlu memperhatikan hal ini, biarkan Chen Yi dan yang lainnya memperhatikan situasinya dan bersiap untuk membantu Pangeran Feng Xian kapan saja. Peri Ziwei, ya, mengetahui bahwa situasinya masih dalam genggaman mereka, Dukelong kembali berkonsentrasi pada Seven Extreme Desolation. Sudah waktunya, Dukelong mengepalkan cakarnya, merasakan kekuatan besar di dalam tubuhnya. Jurus pamungkas abadi, pertahanan terakhir naga surgawi. Setelah menggunakan jurus pamungkas ini, masa hidupnya hanya dapat berkurang dan tidak dapat ditingkatkan. Pada saat yang sama, jurus ini akan memberi Dukelong peningkatan kekuatan tempur seiring berjalannya waktu. Dalam waktu singkat, kekuatan tempur Dukelong telah melonjak sekali lagi dan mencapai tingkat yang mencengangkan. Raungan naga bergema saat ki berbentuk naga ungu emas meletus. Ledakan, Seven Extreme Desolation tidak dapat bereaksi tepat waktu, ia hanya melihat Dukelong tiba-tiba menghilang di udara tipis, sebelum terbang menjauh seperti meteor yang tertancap oleh kekuatan tak terbatas. Seven Extreme Desolation terlempar dan menabrak dinding ki dengan keras, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh raksasa itu. Sialan, kecepatannya meningkat lagi. Semua gerakan pembunuh investigasi kita diblokir oleh Dukelong, kita tidak dapat menangkap jejaknya. Kita akan terperangkap dalam keadaan pasif jika ini terus berlanjut. Jika ini terus berlanjut, kekuatan pertempuran Dukelong akan mulai menekan kita sepenuhnya. Kalau begitu, mari kita gunakan serangan sebagai pertahanan, kita akan dapat menyerang Dukelong selama kita menyerang ke segala arah dengan gerakan pembunuh kita. 7 Dewa Biduk Besar berbicara dengan cepat, raksasa 7 kehancuran ekstrim bangkit dan siap melangkah ke medan perang lagi. Dukelong tiba-tiba muncul di atas raksasa itu. Masih ingin berdiri, Dukelong tersenyum ganas sambil menghantamkan cakar naga kanannya ke bawah. Ledakan. Cakar naga itu sekecil semut jika dibandingkan dengan Seven Extreme Desolation raksasa, tetapi cakar itu menimbulkan luka yang sangat parah pada raksasa itu. Saat aliran udara melonjak, kepala raksasa Seven Extreme Desolation hancur menjadi pasta. Raksasa tanpa kepala itu dipaksa jatuh ke tanah, menciptakan kawah berbentuk manusia. Debu dan batu beterbangan saat sekelilingnya berguncang. Dukelong perlahan menarik kembali cakarnya sambil melayang di udara, mengeluarkan gerutuan puas. Kekuatan baru menyebar ke seluruh tubuh Dukelong lagi, otot-ototnya mengembang sekali lagi dan tulang-tulangnya tumbuh dengan cepat. Sisik naganya menjadi lebih besar dan lebih kuat, tanduk naganya yang seperti mahkota menjadi semakin ganas saat duri-duri menjulur kemana-mana. Seluruh tubuh Dukelong,
yang telah melampaui tinggi orang normal, mengembang sekali lagi. Langit-langit gubuk jerami mungkin hanya akan mencapai pinggangnya. Rambut ungu panjangnya lembut dan anggun, tetapi sekarang setiap helainya tebal dan kuat dan mencapai kakinya. Petir ungu emas berkelap-kelip di antara rambutnya. Ekor naganya tumbuh lebih panjang, sebelumnya kurang dari 10 kaki tetapi sekarang panjangnya puluhan kaki. Dukelong, pergi dan mati. Seorang Gu Immortal tingkat 8 Northern Plains tiba-tiba muncul di belakang Dukelong. Dia bertekad untuk berhasil saat dia melancarkan jurus pamungkas yang telah dia persiapkan sejak lama di punggung Dukelong. Jepret, dalam sekejap, ekor naga Dukelong mencambuk dan mengirim Gu Immortal tingkat 8 ini terbang. Gu Immortal Northern Plains batuk seteguk darah, tulang belakangnya langsung patah dan organ-organnya tergeser. Hal yang paling fatal adalah serangan balik dari jurus pamungkasnya sendiri yang membuatnya hampir mati. Pada saat berikutnya, 3 Gu Immortal Northern Plains melakukan jurus mereka pada saat yang sama, 3 jurus pamungkas menyerang Dukelong secara berurutan. Kita berhasil, tetapi kegembiraan di wajah ketiga Gu Immortal Northern Plains ini langsung membeku. Saat debu menghilang, Dukelong terlihat berdiri tegak. Sisik naga ungu emas yang berkedip-kedip dengan kilau metalik menutupi seluruh tubuhnya. Bahkan tidak ada bekas luka. Apa, kita sudah memperhitungkannya? 3 gerakan pembunuh kita berkoordinasi satu sama lain dan meningkatkan kekuatan masing-masing. Pertahanan macam apa ini? 3 Dewa Gu Dataran Utara terguncang sebelum mereka merasa tidak nyaman dan segera mundur. Apakah kamu menggaruk punggungku? Dukelong perlahan berbalik. Mata naganya yang tanpa ekspresi menatap ke arah 3 Dewa Gu yang mundur. Ketiga Dewa Abadi Gu itu langsung merasakan peringatan berdering di benak mereka, rasa bahaya yang kuat mencekik mereka seolah-olah ada gunung yang menekan mereka. Dukelong, jangan coba-coba pergi, kami lawanmu. Raksasa Seven Extreme Desolation itu memperoleh jeda singkat dan berdiri sekali lagi. Kepala mereka yang hancur sebagian besar sudah pulih. Seven Big Dipper Immortals, kalian tidak lagi bisa menghalangiku. Dukelong mencibir sambil melirik Seven Extreme Desolation dengan acuh tak acuh sebelum mengalihkan pandangannya ke Calamity Look Altar. Panggilan gerakan pembunuh kuno milik Red Lotus Demon Venerable bergantung pada Calamity Look Altar. Selama Calamity Look Altar dibombardir dan memberikan sejumlah kerusakan, panggilan kuno itu akan hancur. Tanpa campur tangan para ahli Northern Plains masa lalu ini, anggota Heavenly Court akan segera memiliki keuntungan dalam jumlah dan longevity Heaven tidak akan lagi memiliki kekuatan untuk membalas. Di dalam Calamity Look Altar, dahi Bing Sai Chuan dipenuhi keringat. Sialan, Gu takdir telah pulih sedikit lagi, para ahli dataran utara dari panggilan kuno sangat melemah. Sebaliknya, anggota pengadilan surgawi diperkuat oleh jurus pembunuh jalur manusia. Yang terpenting, Dukelong tidak dapat dihentikan. Kekuatan tempurnya telah jauh melampaui ranah peringkat 8, bahkan jurus pembunuh jalur manusia tidak memiliki efek amplifikasi. Padanya, sementara Bing Sai Chuan berpikir, Dukelong sekali lagi menghancurkan Seven Extreme Desolation. Setelah menyingkirkan rintangan, Dukelong langsung menyerang altar keberuntungan bencana. Bing Sai Chuan mengembuskan napas berat saat cahaya tegas bersinar di matanya, ini adalah upaya terakhir kita. Ledakan. Altar keberuntungan bencana tiba-tiba meletus dengan cahaya yang sangat kuat yang menyerupai matahari. Semua Dewa Gu tidak punya pilihan selain menutup mata mereka. Bahkan Dukelong harus menyipitkan matanya. Dia bingung, Bing Sai Chuan mengaktifkan kemampuan altar keberuntungan bencana dengan sangat kuat, apakah dia tidak takut memengaruhi panggilan kuno? Panggilan kuno hanya melekat pada altar keberuntungan bencana, kali ini jurus pembunuh jalur dan altar keberuntungan bencana saling bertentangan. Altar keberuntungan bencana tidak menggunakan kemampuannya yang kuat sehingga dapat mempertahankan panggilan kuno. Jadi sungguh mengejutkan melihat Bing Sai Chuan tiba-tiba mengaktifkan kemampuannya. Cahaya jalur keberuntungan yang kuat untuk sementara menghalangi semua orang. Di dalam cahaya, altar keberuntungan bencana seperti binatang buas yang dilepaskan dari kandangnya saat ia dengan ganas menghantam formasi jalur pemurnian. Cepat, hentikan dia, teriak peri Ziwei. Dukelong terkejut saat menyadari bahwa panggilan kuno itu masih berfungsi. Bayangan hantu sungai waktu sudah tercetak di medan perang. Meskipun menghilang, kecepatan menghilangnya sangat lambat dan jelas bisa bertahan lama. Teratai merah, Dukelong langsung terkejut dan geram.
Dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam rencana yang mulia iblis teratai merah. Pemahamannya tentang panggilan kuno berasal dari separuh rangkaiannya, jurus pembunuh pendukung masa depan. Saat itu, dalam pertempuran dengan Yang Mulia Iblis Teratai Merah, dia telah menyerang Teratai Merah berkali-kali dan mengganggu pendukung masa depan. Guru, Anda sangat tanggap, Anda benar-benar melihat kelemahan jurus ini. Dalam ingatannya, Yang Mulia Iblis Teratai Merah berdarah tetapi masih memiliki senyum di wajahnya dan pancaran di matanya. Murid pemberontak ini, dia mengatakannya dengan sengaja. Ada juga Bing Sai Chuan ini, dia benar-benar licik, dia bisa bergerak bebas tetapi sengaja menahan diri. Duke Longgeram, ini terjadi terlalu tiba-tiba dan membuatnya lengah. Altar keberuntungan bencana telah mempersiapkan jurus itu sejak lama sehingga jurus itu meletus dengan kekuatan yang mengejutkan. Para anggota pengadilan surgawi diperkuat oleh para pahlawan di antara orang-orang dan menekan para dewa dataran utara. Tanpa disadari, garis pertahanan yang rapat telah tersebar. Melihat serangan altar keberuntungan bencana, beberapa anggota pengadilan surgawi mengaktifkan jurus pembunuh abadi tanpa menghindar. Namun di bawah cahaya jalur keberuntungan yang kuat, sebagian besar jurus pembunuh mereka gagal total dan mereka menderita serangan balik yang kuat. Hanya beberapa jurus pembunuh yang berhasil diaktifkan dan menyerang altar keberuntungan bencana, tetapi bahkan tidak dapat menggerakkan altar keberuntungan bencana. Altar keberuntungan bencana terus menyerang lurus, melukai beberapa dewa surgawi Gu di jalurnya, ia bertabrakan dengan formasi jalur pemurnian seperti meteor yang jatuh. Ledakan, formasi jalur pemurnian mengalami kerusakan serius dan sebagian besar hancur. Puncak menara pengawas surga akhirnya terlihat jelas Prof. Yuan Qiongdu, yang bertanggung jawab atas pekerjaan restorasi, pingsan dan jatuh ke tanah. Dia telah terluka sebelumnya dan dengan serangan balik dari kerusakan pada formasi jalur pemurnian, dia langsung pingsan. Tanpa dia, meskipun tanda dao keberhasilan masih berdatangan dalam porsi kecil, pemulihan Gu takdir segera terhenti. Bahkan Chong Yan terpengaruh. Gu Immortal peringkat 8 ini telah bekerja sama dengan Che Wei untuk bertahan melawan Iblis Banteng dan Grandmaster 5 elemen dari dataran utara. Chong Yan telah bersiap ketika Iblis Banteng dan Grandmaster 5 elemen menyerang formasi Gu jalur pemurnian, dia menanggung kerusakan yang dilakukan pada formasi jalur pemurnian dengan tubuhnya sendiri. Sekarang dengan altar keberuntungan bencana yang menghancurkan sebagian besar formasi jalur pemurnian, Chong Yan juga harus menanggung sebagian besar kerusakan. Chong Yan pusing, telinganya terus berdengung dan 7 lubangnya berdarah, dia hampir jatuh ke tanah. Untungnya, Che Wei memberikan bantuan tepat waktu dan melindunginya. Bagaimana kondisimu? Che Wei bertahan melawan serangan gabungan dari Bull Demon dan Grandmaster 5 elemen sambil bertanya. Aku masih belum mati, Chong Yan batuk seteguk darah. Cepat dukung mereka, siapa yang bisa merekonstruksi formasi jalur pemurnian? Yuan Qiongdu telah bertugas memulihkan Gu takdir, yang lain tidak akan bisa melanjutkan pekerjaan dalam waktu singkat, lebih baik membangunkannya terlebih dahulu. Cahaya jalur keberuntungan mulai menghilang, para dewa pengadilan surgawi menyerbu ke arahnya seperti mereka sudah gila. Kita gagal menghancurkannya sepenuhnya, di dalam altar keberuntungan bencana, tatapan Bing Sai Chuan bersinar dingin. Tatapannya berbalik dan dia segera memberi perintah tegas, Bull Demon, Grandmaster 5 elemen, segera kembali. Cahaya jalur keberuntungan tidak bisa bertahan lama dan menghilang dengan cepat. Para dewa pengadilan surgawi semuanya menyerbu, pasti akan berbahaya bagi Bull Demon dan Grandmaster 5 elemen jika mereka tetap berada di luar. Sebelumnya, Dewa Abadi Pengadilan Surgawi takut formasi Gu jalur pemurnian tidak dapat mendukung banyak Dewa Abadi sehingga tidak memperkuat Chong Yan dan Che Wei. Bull Demon dan Grandmaster 5 elemen memahami situasi dan segera mundur ke altar keberuntungan bencana. Che Wei tidak berdaya dan hanya bisa menonton. Bull Demon memasuki altar keberuntungan bencana dengan ekspresi khawatir. Nona Bunga masih terperangkap di menara pengawas surga, situasi di sana tidak diketahui. Bing Sai Chuan mengangguk, ekspresinya tegas, kita akan menghancurkan formasi jalur pemurnian ini sepenuhnya dan kemudian menyelamatkan. Ledakan, Bing Sai Chuan belum selesai berbicara ketika altar keberuntungan bencana berguncang hebat, 3 orang di dalam altar tidak dapat berdiri dengan stabil dan berguncang bersama altar. Sosok raksasa telah menginjak altar keberuntungan bencana dengan kejam. Karena tindakan ini, sebagian besar altar keberuntungan bencana tenggelam dan terkubur di tanah. Itu adalah Duke Long. Denganku di sini,
sejauh ini kau akan melangkah. Ekspresi Duke Long serius, tatapannya dingin. Kemarahan dari sebelumnya telah berubah sepenuhnya menjadi kekejaman, niat membunuhnya menyebar di udara dan mencekik yang lain. Ledakan. Duke Long mulai meninju altar keberuntungan bencana. Hujan tinju menghujani altar keberuntungan bencana seperti badai. Altar keberuntungan bencana berguncang tanpa henti, tenggelam ke tanah inci demi inci. Retakan dengan cepat muncul di permukaan altar keberuntungan bencana dan mulai meluas sebelum membentuk lubang. Sejumlah besar cacing gu mati. Bing Sai Chuan segera membagikan tugasnya, ia mulai mempersiapkan jurus pamungkas untuk membalas. Bull Demon ditugaskan untuk memperbaiki Calamity Look Altar, dan Five Elements Grandmaster, yang ahli dalam jalur formasi, diberi tugas untuk menyimpulkan formasi jalur penyempurnaan yang setengah hancur. Kecepatan penghancurannya terlalu cepat, aku sama sekali tidak punya waktu untuk memperbaiki Calamity Look Altar. Beberapa napas kemudian, Bull Demon berteriak. Kepala Five Elements Grandmaster basah oleh keringat saat ia mencoba menyimpulkan formasi dengan seluruh kekuatannya. Bing Sai Chuan berkata dengan gigi terkatup, bertahanlah. Duke Long sangat kuat, Calamity Look Altar peringkat 8, sebuah Immortal Gu House yang diciptakan oleh Giant Sun Immortal Venerable secara pribadi, sudah tidak mampu menahan pukulan tak berujung Duke Long. Bangkit, Bing Sai Chuan berteriak, Calamity Look Altar sekali lagi meletus dengan cahaya yang menusuk saat terbang menuju langit. Duke Long yang telah meninju terus-menerus merasakan kekuatan yang kuat datang dari Calamity Look Altar. Turunlah, Duke Long berteriak, dia mengangkat tinjunya di atas kepalanya dan menghantamnya seperti palu raksasa. Jurus pembunuh abadi, palu naga pengguncang dunia. Dengan suara keras, altar keberuntungan bencana yang baru saja naik hancur seperti bola. Sejumlah besar cacing gu mati, bangkai mereka beterbangan di mana-mana. Sebuah lubang besar pecah terbuka di permukaan altar keberuntungan bencana tempat orang bisa melihat Bing Sai Chuan. Bing Sai Chuan tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Kekuatan Duke Long telah melampaui imajinasinya yang paling liar. Bahkan anggota pengadilan surgawi tercengang. Semuanya, serang. Pada saat ini, para dewa Gu Dataran Utara yang diciptakan oleh panggilan kuno bergegas untuk memperkuat. Para dewa abadi istana surgawi tidak menghindar atau menghindar, mereka berhadapan langsung dengan para dewa abadi dataran utara. Pertarungan yang kacau kembali terjadi. Dan di belakang pertarungan yang kacau ini, Duke Long terus-menerus membombardir altar keberuntungan bencana. Di belakang Duke Long terdapat formasi jalur pemurnian yang sedang diperbaiki dengan tergesa-gesa. Seven Extreme Desolation bertarung dan membunuh, akhirnya membuka jalan berdarah saat tiba di hadapan Duke Long. Altar keberuntungan bencana tidak dapat bertahan melawan Duke Long sendirian. Bing Sai Chuan harus mengakui fakta ini. Setelah mendapatkan bala bantuan dari Seven Extreme Desolation, Bing Sai Chuan akhirnya memiliki kesempatan untuk beristirahat. Dengan susah payah, dia memanipulasi altar keberuntungan bencana dan melawan Duke Long bersama dengan Seven Extreme Desolation. Jurus pembunuh abadi, taring naga spiral. Duke Long membuka mulutnya saat giginya beterbangan. 100 gigi tajam mengembang bersama angin, menjadi sekelompok bilah taring naga seputih salju yang menebas altar keberuntungan bencana. Klek-klek-klek, pedang taring naga menghantam Calamity Look Altar dan menghasilkan suara yang dahsyat seperti benturan ratusan senjata. Calamity Look Altar bagaikan gubuk di tengah badai, bahkan tidak mampu membalas. Duke Long mencibir, hanya dalam waktu singkat, gigi tumbuh lagi di mulutnya. Gigi-gigi itu terbang keluar sekali lagi, berubah menjadi bilah-bilah seputih salju yang menyelimuti Calamity Look Altar dan Seven Extreme Desolation. Segera, Seven Extreme Desolation rusak parah sementara Calamity Look Altar dipenuhi lubang-lubang. Jurus pembunuh abadi, Dragon Claw Strike. Jurus pembunuh abadi, Chaotic Dragon Fist. Bayangan-bayangan tinju beterbangan ke segala arah dan bekas-bekas cakar muncul di mana-mana. Kepala Seven Extreme Desolation hancur berulang kali, sementara Calamity Look Altar hancur berkeping-keping dan Bull Demon tidak mampu memperbaikinya. Jurus pembunuh abadi, Nine Dragons Protection. 9 bayangan naga ungu emas besar melingkari Duke Long. Bukannya Seven Extreme Desolation dan Calamity Look Altar tidak membalas, tetapi serangan mereka semua diblokir oleh perlindungan 9 naga. Situasinya jelas, Duke Long memiliki dominasi yang sangat besar. Seiring berjalannya waktu, pihak Longevity Heaven pasti akan gagal. Kau punya nyali untuk menyerang pengadilan surgawiku, kau akan membayarnya dengan nyawamu.
Duke Long mendengus. Apa yang masih kau lawan? Kau tidak punya harapan lagi. Duke Long melangkah dan mengaktifkan jurus pembunuh, mendorong seluruh altar keberuntungan bencana ke tanah, lalu ia meninju dengan kedua tangan dan mengirim Seven Extreme Desolation terbang jauh. Petik 2. Sudah kubilang, ini sejauh yang kau bisa. Kalian semua akan gagal, pengadilan surgawi akan tetap tak terkalahkan selamanya. Suara Duke Long bergema di seluruh medan perang, menggetarkan hati semua orang. Metode apa yang masih kalian miliki? Gunakan semuanya, aku akan secara pribadi mengirim kalian ke jurang keputusasaan. Dia berbicara perlahan dan mantap, mata naganya yang tanpa ekspresi dan suaranya yang kejam membuat orang lain merinding. Bing Saichuan berada dalam kondisi yang menyedihkan, altar keberuntungan bencana tidak dapat lagi memberikan pertahanan yang komprehensif, dia dipenuhi dengan luka-luka. Ini adalah hasil dari taring naga yang berputar-putar. Situasinya semakin berbahaya, tetapi cahaya di matanya tidak pernah padam. Dia masih memiliki harapan. Di lubuk hatinya, ada kenangan yang tidak akan pernah dia lupakan. Ini adalah bangunan 88 yang sejati. Sangat menakjubkan, ini benar-benar layak menjadi ciptaan Tuan. Bing Saichuan berdiri di samping Giant Sun Immortal Venerable dan berkata dengan penuh hormat. Giant Sun Immortal Venerable tersenyum, dia memiliki ekspresi puas, dengan rumah gua abadi ini, semua anakku akan menjadi kuat. Tuan, Anda benar-benar perhatian. Bing Saichuan memuji. Namun, Giant Sun Immortal Venerable mengubah nadanya, aku merasa lebih menantikan saat bangunan itu runtuh. Apa? Aku menciptakan bangunan ini agar suatu hari nanti runtuh. Bing Saichuan, kau adalah Gu Immortal jalur waktu, pergilah berhibernasi. Saat bangunan 88 yang sejati runtuh di masa depan, itu akan menjadi tanda bahwa kesempatan untuk menyerang pengadilan surgawi telah tiba. Di dalam altar keberuntungan bencana. Bahkan jika lukaku fatal, bahkan jika situasinya putus asa, bahkan jika kita telah menggunakan semua kartu truf kita, aku tidak akan menyerah. Karena rencana ini adalah pengaturan leluhur Giant Sun. Oh pengadilan surgawi, pemenangnya adalah kita. Teriak Bing Saichuan, keyakinan buta. Duke Long mencibir dengan nada menghina, kau hanya akan memperpanjang penderitaanmu jika kau terus bertahan. Bing Saichuan mendengus, kau tidak akan pernah mengerti kehebatan pria itu. Tidak jauh. Wus. Musang pemanjang kehidupan berekor anjing Mao Liqiu tiba-tiba berubah menjadi asap dan menghilang dari tempat kejadian. Akhirnya kita berhasil menyingkirkan jurus pamungkas pasangan sempurna. Memang pantas menjadi ciptaan Tifing Heaven Demon Venerable. Untungnya, ini adalah pengadilan surgawi. Dengan 4 jalur aturan Gu Immortals dan dengan informasi terperinci tentang pasangan sempurna dalam catatan kita dapat menguraikannya. Jika ini adalah situasi normal, itu akan merepotkan. Musang pemanjang ekor anjing telah terlibat dalam pertempuran sengit melawan 2 binatang buas legendaris dari pengadilan surgawi, Ruan dan Sabi 95. Dengan pasangan yang sempurna, musang pemanjang ekor anjing dan klonnya mampu menekan mereka. Namun dengan terbangunnya anggota pengadilan surgawi, banyak orang mulai menargetkan pasangan yang sempurna dan akhirnya mampu menghancurkannya. Cobalah bersikap liar lagi, anjing kecil. Kau menerkamku berkali-kali hingga buluku tercabut semua. Ruan dan Sabi 95 mengepung Mao Liqiu, bersama dengan beberapa dewa Gu pengadilan surgawi. Mao Liqiu mungkin memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi jatuh ke dalam situasi ini, ia tidak mampu melawan banyak orang dan segera dipenuhi dengan luka-luka dengan darah yang mengalir deras. Namun Ruan dan Sabi 95 juga tidak dalam kondisi yang baik. Serangan balik Mao Liqiu secara khusus ditujukan pada keduanya. Meskipun luka-luka Mao Liqiu terus meningkat dan menjadi semakin lemah sementara dominasi pengadilan surgawi meningkat, Ruan dan Sabi 95 masih terguncang dan bingung. Orang gila ini tidak takut mati. Bahkan jika ia mati, ia mungkin akan menggigit sepotong dagingku selama serangan terakhirnya. 2 binatang legendaris pengadilan surgawi tidak dapat menahan rasa khawatir. Salah satu dari mereka berteriak, Mao Liqiu, mengapa kau menyia-nyiakan hidupmu untuk Giant Sun Immortal Venerable? Dia membesarkanmu karena kemampuan bawaanmu dan ingin membunuhmu untuk memperpanjang hidupnya. Mao Liqiu berdiri di genangan darah, luka-lukanya mengerikan dan banyak yang begitu dalam hingga tulang-tulangnya bisa terlihat. Bulunya yang mengilap sekarang saling menempel karena darah. Matanya menjadi hitam,
tubuhnya bergetar seolah-olah akan runtuh pada saat berikutnya. Ia tahu tentang kondisi tubuhnya, ia mungkin akan mati di sini. Lalu kenapa? Mao Liqiu tertawa tanpa suara saat ia membuka mulutnya. Sebuah kenangan muncul di benaknya. Di bawah matahari terbenam, di sebuah gunung, Mao Liqiu meringkuk seperti anak anjing di samping kaki Giant Sun Immortal Venerable. Giant Sun Immortal Venerable membelai kepalanya, tetapi ia menggigil. Ia telah mendengar rencana Giant Sun Immortal Venerable, sekarang Giant Sun Immortal Venerable sudah mendekati akhir masa hidupnya dan telah memanggilnya, ia mungkin ingin membunuhnya untuk memperpanjang hidupnya. Namun Mao Liqiu tidak berani melawan, sangat jelas, bahkan jika ia memiliki kekuatan tempur peringkat 8, ia bukanlah tandingan Giant Sun Immortal Venerable. Giant Sun Immortal Venerable bahkan tidak perlu menyerang untuk membunuhnya. Jangan takut, Mao Liqiu. Aku tidak akan membunuhmu untuk memperpanjang hidupku. Giant Sun Immortal Venerable terkekeh. Tubuh Mao Liqiu menegang. Giant Sun Immortal Venerable menatap langit malam yang berkilauan bagai api. Aku masih ingat hari pertama aku menerimamu. Hehehe, betapa cepatnya waktu berlalu, kau sudah tumbuh sejauh ini. Berbicara dari lubuk hatiku, kau juga anakku, seberapa berbedanya kau dengan putra dan putriku. Sebagai orang tua, bagaimana mungkin aku bisa menyakiti anak-anakku sendiri? Mao Liqiu tahu temperamen Giant Sun Immortal Venerable, dia tidak akan berbohong karena memang tidak perlu melakukannya. Mao Liqiu bertanya dengan linglung, tetapi Tuan, kau bisa memperpanjang umurmu dengan membunuhku. Memperpanjang umurku, Giant Sun Immortal Venerable tertawa, aku hanya akan berlarut-larut dalam hal yang tak terelakkan. Pada akhirnya, manusia akan mati, bukan? Dia menggelengkan kepalanya, apa artinya terus hidup di bawah takdir? Kematian tidak terlalu sulit untuk diterima, terlebih lagi, anak-anak ditakdirkan untuk meninggalkan orang tua mereka dan baru saat itulah mereka dapat benar-benar tumbuh dewasa. Tuan, berjanjilah padaku, kau harus terus hidup dengan baik. Lakukan apa yang kau suka, aku tidak akan memberimu perintah apapun, jadilah dirimu sendiri dan hiduplah dengan bahagia. Tuan, kenangan itu memudar saat Mao Liqiu melihat musuh-musuh di sekitarnya. Ia mengangkat kepalanya dan tertawa liar, auranya tiba-tiba melonjak, Tuan, bahkan jika aku mati, aku akan membalas rasa terima kasih karena telah membesarkanku. Ia sudah sekarat, benar, ia hanya memaksakan diri. Tapi hati-hati dengan serangan balik terakhirnya. Para abadi pengadilan surgawi memiliki ekspresi dingin saat mereka mengepungnya. Langit hitam, istana surgawi penekan keberuntungan. Zombie abadi matahari raksasa duduk bersila tanpa bergerak seperti patung. Ia melihat ke arah selatan, pemandangan pertempuran di pengadilan surgawi tercermin di matanya. Wajahnya tidak menunjukkan kesedihan atau kegembiraan saat ia perlahan mengangkat telapak tangannya. Medan perang tanah suci yang tak pernah gagal. 99 formasi yang tak henti-hentinya. Formasi mereka, pihak kita sedang menderita serangan balik yang kuat. Kelompok pertama, kembali dan pulihkan diri. Kelompok kedua, ambil alih kelompok pertama. Kelompok ketiga, bersiap. Chen Yi dan Bai Chang Sui mengendalikan formasi sambil dengan tertib memimpin para dewa Gu benua tengah. Siapa yang mengira mereka akan melakukan gerakan yang aneh seperti itu? Feng Jiuge sedikit mengernyit saat dia menatap formasi 5 wilayah di dalam formasi. Ini merepotkan, jika kita tidak menanganinya dengan baik, formasi 99 yang tak henti-hentinya itu mungkin. Feng Jiuge punya firasat buruk. Formasi 5 wilayah itu terus-menerus menyebarkan asap 5 warna ke sekeliling di bawah kendali Cikuyu. Asap itu terus menyebar sambil menjadi semakin transparan saat menyerbu formasi 99 yang tak henti-hentinya itu. Bagus. Ini jalannya. Yang lain harus menargetkan formasi itu, membuat para dewa Gu benua tengah menggunakannya sesering mungkin. Semakin sering mereka menggunakannya, semakin kuat serangan balik yang akan mereka derita. Hahaha, semakin kuat formasi 99 yang tak henti-hentinya ini, semakin besar cedera yang harus diderita para dewa Gu ini. Ini sungguh luar biasa. Moral para dewa aliansi selatan dan dataran utara melonjak. Mereka mengubah taktik pertempuran mereka. Mereka telah melihat melalui formasi ini dan dapat dengan jelas menargetkan kelemahan untuk menghancurkan formasi tersebut, tetapi sekarang, mereka tidak terburu-buru untuk melakukannya. Asap 5 wilayah terus menyebar dan mereka menggunakan ini untuk menghadapi para dewa Gu benua tengah yang berada di dalam formasi tersebut. Dengan cara tertentu,
Formasi 99 yang tak henti-hentinya telah menjadi senjata ampuh bagi kelompok Fang Yuan untuk menyerang para ahli benua tengah dan pengadilan surgawi. Bagaimana kita harus menghadapi ini? Apakah kita mengirim orang untuk menghancurkan formasi mereka? Bai Changsui menatap Chen Yi. Pemimpin kelompok ini adalah Chen Yi. Chen Yi tampak tidak sedap dipandang saat dia berkata, formasi ini seharusnya berasal dari warisan sejati 5 wilayah. Itu adalah metode Tao Zu dari perbatasan selatan. Pengadilan surgawi telah ikut campur dalam pertempuran 5 pegunungan regional. Jun Shen Guang ditangkap hidup-hidup oleh Fang Yuan dalam pertempuran ini. Dengan demikian, pengadilan surgawi mengetahui informasi terperinci tentang warisan sejati Tao Zu dan pertempuran 5 pegunungan regional. Tao Zu dapat menciptakan 5 pegunungan regional. Jadi asap 5 warna yang menyelimuti formasi ini jelas meniru 5 dinding regional dan membuat pihak kita menderita serangan balik. Nada bicara Chen Yi cukup getir, formasi 99 yang terus-menerus adalah formasi berlapis-lapis. Kita dapat dengan mudah menyingkirkan atau menambahkan subformasi dan karenanya mempertahankannya tanpa batas. Saat itu, Limitless Demon Venerable harus menghancurkan 100 formasi untuk keluar dari formasi ini. Petik 2. Tetapi metode Tao Zu menyiasati formasi 99 yang terus-menerus dan menargetkan para dewa Gu kita sebagai gantinya. Mereka tidak hanya menghindari formasi tetapi semakin kuat formasi kita, semakin kuat pula serangan balik terhadap para dewa Gu yang bertanggung jawab atas formasi tersebut. Jika kita mengaktifkan formasi untuk menghadapi formasi musuh, kita akan jatuh ke dalam perangkap musuh, kita tidak dapat melakukan itu. Tetapi jika kita menghentikan formasi untuk sementara dan mengirim orang-orang kita keluar dari formasi, kita akan menyerahkan keuntungan kita dan bertarung dengan kelemahan kita. Selain itu, musuh-musuh itu termasuk orang-orang yang kejam seperti Wu Yong dan Fang Yuan, para dewa Gu yang kita kirim akan berada dalam bahaya besar. Chen Yi telah disambar angin perpisahan Wu Yong dan diselamatkan oleh Feng Jiuge, dia masih merasakan ketakutan yang tersisa. Yang lebih penting, mereka hanya memiliki 3 peringkat 8, Chen Yi, Bai Changsui, dan Feng Jiuge. Selain itu, mereka semua mengalami beberapa tingkat cedera dan tidak cocok untuk dikirim keluar. Chen Yi menghela napas dalam-dalam saat dia menganalisis sampai di sini, siapa yang mengira formasi 99 berturut-turut yang tak henti-hentinya akan dilawan oleh musuh. Tao Zu hanyalah seorang dewa Gu peringkat 8 biasa yang bahkan tidak dapat disebutkan bersama Wu Yong dan Fang Yuan. Sementara formasi 99 berturut-turut yang tak henti-hentinya diciptakan oleh Yang Mulia Dewa Konstelasi Bintang yang terkenal dan perkasa. Warisan sejati 5 wilayah mampu melawan formasi 99 berturut-turut yang tak henti-hentinya, ini adalah kemuliaan Tao Zu. Saat masih hidup, Tao Zu tidak menonjol di antara Dewa Gu peringkat 8 atau bahkan sedikit terkenal, dia hanya menciptakan pegunungan 5 wilayah. Tidak seorang pun menduga penelitiannya benar-benar berhasil. Setelah pertempuran ini, nama Tao Zu akan menyebar ke seluruh dunia meskipun dia telah lama meninggal. Setiap generasi melahirkan para jenius baru dan masing-masing akan memerintah wilayah mereka selama bertahun-tahun mendatang. Seperti bagaimana gerakan pembunuh berpasangan sempurna Tifing Heaven Demon Venerable dilawan dalam pertempuran di pengadilan surgawi, formasi 99 berturut-turut Star Constellation Immortal Venerable juga dilawan oleh para jenius generasi mendatang. Star Constellation Immortal Venerable dan Tifing Heaven Demon Venerable telah meninggal terlalu lama sementara era terus berlanjut. Metode mereka kuat, tetapi mereka tidak dapat melarikan diri dari ujian waktu yang terus mengalir. Singkirkan subformasi itu. Chen Yi memberi perintah tegas. Para dewa Gu di sampingnya terkejut. Chen Yi benar-benar mengirim perintah untuk menyingkirkan formasi itu, apakah dia jadi linglung? Namun, tak lama kemudian, Feng Jiuge adalah orang pertama yang bereaksi, matanya bersinar terang saat dia memuji, ide yang bagus. Mereka benar-benar menyingkirkan formasi itu, hahaha. Di dalam 5 formasi regional, beberapa dewa Gu dataran utara mulai tertawa terbahak-bahak melihat pemandangan ini. Namun, Wu Yong dan Fang Yuan memiliki ekspresi yang sedikit cekung. Ini tidak bagus, Chen Yi benar-benar licik. Jika kita berada di dalam formasi mereka, asap 5 warna dapat menyerbu lebih cepat dan lebih dalam. Sekarang setelah mereka menyingkirkan subformasi itu, efisiensinya akan sangat menurun. Benar, di medan perang pengadilan surgawi, surga panjang umur sudah tidak dapat bertahan dan pengadilan surgawi dengan kuat menguasai keadaan.
Chen Yi mungkin mempertimbangkan hal ini sehingga dia mengadopsi taktik menunda. Kelompok Fang Yuan akan senang melihat pihak Chen Yi mengaktifkan formasi 99 berturut-turut tanpa henti atau mengirim orang untuk menyerang formasi mereka. Namun sekarang, Chen Yi mengambil inisiatif untuk menyingkirkan subformasi, memilih untuk bertahan secara pasif. Invasi asap 5 warna melambat drastis, para abadi benua tengah hanya mempertahankan formasi dan tidak mengaktifkannya sehingga mereka menderita serangan balik yang lebih lemah. Sebaliknya, Chen Yi masih berada di belakang formasi, terus mengatur formasi abadi. Kelompok Fang Yuan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menghancurkan formasi 99 yang tak henti-hentinya ini sebagai hasilnya. Yang paling penting adalah bahwa kelompok Fang Yuan harus bertarung setiap detik, mereka tidak dapat menunda bahkan untuk satu saat pun. Begitu pengadilan surgawi melenyapkan pasukan surga panjang umur, mereka akan bergegas ke sini untuk berurusan dengan kelompok Fang Yuan. Chen Yi sangat tenang dengan pengalamannya yang mendalam. Dia sengaja mundur, itu hanya langkah mundur kecil dalam gambaran keseluruhan, tetapi itu malah menjadi langkah ofensif yang bahkan lebih mengerikan. Dia langsung memaksa kelompok Fang Yuan ke tepi tebing. Kalau aku tahu ini, aku akan membuat roh formasi dan bendera formasi Gu Abadi ikut serta dalam formasi 5 daerah. Dengan begitu, formasi 5 daerah bisa bergerak dan tidak perlu terpaku di satu tempat. Fang Yuan mendesah dalam hati. Ini bukan kesalahannya, dan bukan berarti dia tidak mau berkontribusi. Jika roh formasi dan bendera formasi Gu Abadi digabungkan dengan formasi 5 daerah, jumlah hal yang harus disimpulkan akan meningkat tajam dan akan menghabiskan banyak waktu Fang Yuan. Faktanya, bahkan jika formasi 5 daerah bisa dipindahkan, kelompok Fang Yuan tidak akan mampu menyelesaikan krisis saat ini. Chen Yi mengambil inisiatif untuk membubarkan subformasi dan mundur ke posisi bertahan. Formasi 5 wilayah di dalam subformasi itu kini terekspos. Sudah terjadi pertempuran yang kacau di luar formasi 99 yang terus-menerus. 4 Dewa Gu peringkat 8, Qing Ye, Li Huang, Pangeran Feng Xian, dan Ba Siba, terlibat dalam pertarungan yang sengit. Bangunan bambu kecil angin tetesan giok jernih, manor naga beku, bangunan penyapu angin, dan rumah Gu Abadi lainnya mengamuk di medan perang, sesekali bertabrakan satu sama lain atau meletus dengan gerakan pembunuh abadi, cahaya dan ledakan yang menyilaukan bergema di mana-mana. Tidak bagus, angin tak terbatas mulai di luar kendaliku. Ekspresi Wu Yong berubah. Sebelumnya, dia berada di dalam formasi dan tidak merasakannya dengan jelas. Sekarang setelah Chen Yi menyingkirkan formasi itu, Wu Yong jelas merasakan sesuatu yang salah. Tanpa penundaan, Wu Yong terbang keluar dari formasi 5 wilayah dan menyerang bangunan penyapu angin. Yao Huang, Dewa Surgawi Bai Zhu, dan yang lainnya juga bergerak. Dengan dukungan mereka, Li Huang, Qing Ye, dan yang lainnya merasakan tekanan yang sangat besar. Mereka harus mundur lagi, dan segera, mereka bersama dengan keluarga Gu Abadi benua tengah mulai ditekan. Fang Yuan diam-diam bergerak keluar sebelum tiba-tiba menggunakan tangan hantu pencuri hebat. Keluarga Gu Abadi benua tengah segera menemui bencana saat Fang Yuan mencuri sejumlah besar cacing Gu. Fang Yuan meraihnya berulang kali dan segera memperoleh 3 Gu Abadi. Menambah perolehannya dari pertempuran di kota Kaisar, ia telah mencuri lebih dari 10 Gu Abadi dari keluarga Gu Abadi benua tengah. Mengenai Gu Abadi ini, Fang Yuan mengenali beberapa di antaranya sementara ada beberapa yang tidak dikenalinya. Klon jalur waktunya tetap berada di dalam cahaya kebijaksanaan, terus-menerus menyimpulkan cara-cara cacing Gu ini dapat digunakan. Melihat bahwa situasinya menjadi serba salah, Li Huang menjauh dari Pangeran Feng Xian dan bergegas untuk melawan Fang Yuan. Adegan sebelumnya di kota Kaisar terulang sekali lagi. Fang Yuan terjerat oleh Li Huang dan tidak dapat dengan mudah menargetkan keluarga Gu Abadi. Pangeran Feng Xian ini berakting dengan sangat baik, dengan sengaja melepaskan Li Huang tanpa keributan. Fang Yuan mendengus dalam hati. Pangeran Feng Xian adalah masalah. Yang membuat Fang Yuan merasa lebih bermasalah adalah jurus pembunuh jalur manusia peringkat 9 pengadilan surgawi, pahlawan di antara manusia. Dengan amplifikasi dari para pahlawan di antara manusia, kekuatan Li Huang, Qing Ye, serta keluarga Gu Abadi benua tengah meningkat beberapa kali lipat. Dengan demikian, mereka mampu memblokir serangan gabungan dari perbatasan selatan dan dataran utara.
Kita tidak punya waktu untuk melanjutkan pertempuran yang kacau seperti ini. Ayo mundur ke formasi. Fang Yuan berseru. Wu Yong dan yang lainnya perlahan mundur dan mengumpulkan rumah gua abadi mereka sebelum mundur ke formasi 5 wilayah. Formasi 5 wilayah diaktifkan sepenuhnya, sejumlah besar asap 5 warna dengan cepat menyebar dan menyelimuti seluruh medan perang. Di dalam asap 5 warna, para dewa Gu benua tengah merasakan tekanan yang kuat. Seperti keadaan Chen Yi yang canggung sebelumnya, orang-orang yang telah diperkuat oleh para pahlawan di antara orang-orang ini juga mengalami peningkatan gerakan pembunuh yang menyebabkan serangan balik meningkat tajam. Aku tidak menyangka metode Tao Zu begitu mendalam. Di dalam formasi, Basiba tergerak dan mendesah. Wu Yong terdiam. Situasi ini sesuai dengan harapannya. Karena dia telah menemukan ini, dia tidak ragu untuk mengungkap isi warisan sejati dan berusaha bekerja sama dengan Cikuyu. Cikuyu juga tahu ini adalah hal yang baik tetapi tidak memiliki metode untuk menggunakannya sebelumnya. Sekarang setelah formasi dimodifikasi dan diatur dengan sukses, itu segera menunjukkan efeknya. Sayang sekali asap 5 warna ini tidak membedakan antara musuh dan sekutu, benua tengah ditekan tetapi kita juga bisa menderita serangan balik. Hanya Fang Yuan yang bisa bergerak bebas. Yao Huang berkata dengan nada menyemangati. Banyak orang memandang Fang Yuan, memperlihatkan ekspresi iri. Sangat disayangkan. Fang Yuan mendesah dalam hati, jika dia bisa mendapatkan warisan sejati Tao Zu, mengandalkan cahaya kebijaksanaan serta jalur formasi dan tingkat pencapaian jalur kebijaksanaannya yang kuat, kekuatan pertempurannya akan meningkat tajam. Misalnya, dia tidak punya cara untuk menghadapi para pahlawan di antara orang-orang, tetapi jika dia memiliki asap 5 warna, kelompok Li Huang akan menderita tekanan yang lebih besar. Siapa yang bisa mengatakan apakah Fang Yuan mungkin bisa menekan pertempuran di kota Kaisar sendirian? Saat itu, ketika dia melarikan diri dari pegunungan 5 wilayah dan tidak dapat mengambil warisan sejati 5 wilayah, dia merasa itu adalah kerugian besar. Melihatnya sekarang, firasatnya saat itu tidak salah medan perang tanah suci yang tak pernah gagal. Musuh memasuki formasi mereka, sepertinya mereka ingin memanfaatkan asap 5 warna sepenuhnya. Li Huang dan yang lainnya dalam masalah. Chen Yi telah memperhatikan dengan saksama situasi pertempuran. Haruskah kita pergi memperkuat mereka? Kita dapat bekerja sama dengan mereka, mungkin kita dapat menghancurkan formasi musuh. Selama formasi mereka hancur dan 1 atau 2 Gu abadi inti mati, mereka mungkin tidak punya cara lagi untuk bangkit kembali. Bai Chang Sui menyarankan. Chen Yi mempertimbangkan sebelum menggelengkan kepalanya, tidak perlu mengambil risiko, situasi saat ini sangat menguntungkan bagi kita. Bawa mereka ke dalam formasi 99 yang tak henti-hentinya. Chen Yi tidak mau menyerang dan bahkan ingin menarik kembali Li Huang dan yang lainnya. Dia bertekad untuk melanjutkan rencananya untuk mengulur waktu. Fang Yuan terbang keluar dari formasi dan mulai melawan kelompok Li Huang. Di dalam asap 5 warna, kelompok Li Huang sangat dibatasi saat bertarung dengan Fang Yuan. Setelah menderita banyak kerugian, Li Huang memberi perintah untuk mundur dan memasuki formasi 99 yang tak henti-hentinya. Dalam sekejap, kedua belah pihak telah memasuki formasi masing-masing, medan perang yang bising hanya menyisakan suara angin yang tak terbatas. Wu Yong dan Fang Yuan tetap berada di luar formasi. Yang pertama dengan hati-hati mengendalikan angin yang tak terbatas untuk menghindari asap 5 warna dan menargetkan formasi pengadilan surgawi. Yang terakhir bersembunyi di dalam asap 5 warna, perlahan-lahan mendekati formasi pengadilan surgawi saat asap 5 warna menyebar lebih jauh. Mari kita terus bertahan. Selama pertempuran di pengadilan surgawi berakhir, kita akan menang. Di dalam formasi 99 yang tak henti-hentinya, Chen Yi membangkitkan moral semua orang. Tetapi dia baru saja selesai berbicara ketika mereka mendengar ledakan keras. Para dewa segera melihat dan melihat asap 5 warna yang melonjak, formasi 5 wilayah di sisi Fang Yuan tiba-tiba meledak. Sesosok terbang keluar seperti anak panah dari dalam asap 5 warna yang pekat. Pangeran Feng Xian, apa yang kau lakukan? Bunuh dia, dia pasti mata-mata pengadilan surgawi. Tuan Cikuyu, apakah kau baik-baik saja? Cepat, seseorang selamatkan Tuan Ci. Perubahan terjadi tiba-tiba, para dewa Gu perbatasan selatan dan dataran utara berada dalam kekacauan. Pangeran Feng Xian, jangan pernah bermimpi untuk melarikan diri. Fang Yuan dan Wu Yong yang berada di luar berbalik dan menghentikan Pangeran Feng Xian.
Bai Changsui sangat gembira, jadi Pangeran Feng Xian yang menghancurkan formasi musuh dari dalam. Kerja bagus. Beberapa Dewa Gu yang tidak mengetahui informasi dari dalam tercengang melihat pemandangan ini. Cepat, Pangeran Feng Xian adalah anggota Spirit Affinity House kita. Selamatkan dia. Seorang tetua tertinggi Spirit Affinity House mendesak. Bahkan tanpa kata-katanya, Chen Yi telah mengirim perintah. Li Huang, King Ye, dan Bai Changsui terbang keluar dari formasi untuk membawa kembali Pangeran Feng Xian. Fang Yuan dan Wu Yong dihalangi oleh ketiganya. Pangeran Feng Xian tidak lemah dan dengan bantuan bala bantuan, ia berhasil memasuki formasi 99 berturut-turut tanpa henti. Namun, para Dewa Pengadilan Surgawi tidak tahu, Pangeran Feng Xian yang dibawa ke dalam formasi mereka adalah palsu. Akhirnya aku masuk. Fang Yuan mencibir dalam hati dengan niat membunuh yang melonjak. Jurus pembunuh abadi, wajah yang dikenal. Jurus pembunuh ini diberi modifikasi besar oleh Fang Yuan, dan menambahkan tanda dao jalur transformasi yang diperolehnya dari mencaplok gua surga Beast Calamity. Kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Bahkan jika pengadilan surgawi telah membuat persiapan, mereka tidak dapat menemukan identitas asli Fang Yuan. Pada saat ini, Pangeran Feng Xian yang sebenarnya masih berada di dalam formasi 5 wilayah. Formasi 5 wilayah telah dimodifikasi oleh Fang Yuan dan dia secara alami telah menempatkan formasi lain di dalamnya. Formasi bagian dalam ini adalah sangkar untuk menjebak Pangeran Feng Xian dan inti formasinya dijaga oleh beberapa Dewa Gu peringkat 8. Adapun, Fang Yuan, di dalam asap 5 warna, itu adalah penyamaran Yi Hao Fang. Dewa Gu peringkat 8 perbatasan selatan Yi Hao Fang adalah Dewa Gu jalur transformasi. Meskipun dia tidak memiliki metode seperti wajah yang dikenalnya, dia berada di dalam asap 5 warna yang melindunginya dari gerakan pembunuh investigasi Dewa Gu peringkat 8 lainnya. Adapun formasi 5 wilayah, itu benar-benar telah diledakkan. Gu Fana yang tak terhitung jumlahnya mati dan Gu abadi yang digunakan dalam formasi juga mengalami berbagai tingkat kerusakan. Hanya dengan melakukan ini mereka dapat menipu pihak Chen Yi. Chen Yi masih dalam kegelapan karena alasan lain juga. Peri Ziwei telah mengirim pemberitahuan kepada mereka. Kelompok Chen Yi mengetahui identitas asli Pangeran Feng Xian yang membuat mereka terus-menerus memperhatikannya selama pertempuran. Begitu ada pergerakan di pihak Pangeran Feng Xian dan dia menusuk musuh dari belakang, mereka harus bekerja sama secara aktif dan mencapai keberhasilan yang lebih besar dalam pertempuran. Saat ini, Pangeran Feng Xian telah langsung menghancurkan formasi musuh. Ini adalah prestasi pertempuran yang sangat besar. Kelompok Chen Yi telah siap secara mental sehingga mereka segera menerima Fang Yuan. Karena rahasia kelahiran kembaliku telah terbongkar, pengadilan surgawi pasti waspada terhadap kemungkinan terungkapnya identitas Pangeran Feng Xian. Saat ini, perang ini berkaitan dengan takdir Gu. Pada saat yang genting, pengadilan surgawi pasti akan menggunakan Pangeran Feng Xian untuk mempertahankan situasi. Ini adalah sesuatu yang bisa kumanfaatkan. Fang Yuan mencibir dalam hati. Dia menyamar sebagai Pangeran Feng Xian dengan ekspresi terluka parah. Di bawah tatapan penuh harap dari para abadi pengadilan surgawi, dia memasuki inti formasi 99 yang tak henti-hentinya dengan percaya diri. Seorang tetua tertinggi rumah afinitas roh menyambutnya terlebih dahulu. Dia tersenyum, "Selamat datang di rumah." Fang Yuan sudah siap dan bersiap untuk bergerak. Aku bukan Pangeran Feng Xian yang sebenarnya, aku akan terbongkar saat aku berbicara dengan mereka. Dan aku tidak memiliki metode penyembunyian Wu Yong, aura jurus pamungkasku pasti akan bocor saat aku mempersiapkannya. Jadi waktu yang tepat untuk bergerak adalah saat ini ketika aku baru saja memasuki formasi. Karena aku dikejar, aura jurus pamungkas di tubuhku belum menghilang. Fang Yuan hendak melakukan gerakan mematikan ketika sebuah perubahan terjadi. Semua orang di seluruh medan perang mengalami perubahan ekspresi. Apa itu? Gerakan mematikan tingkat 9. Sepertinya itu berasal dari dataran utara. Aura jalur keberuntungan. Arahnya, sepertinya pengadilan surgawi. Baik musuh maupun sekutu lupa tentang pertarungan saat mereka semua menatap langit. Seberkas cahaya besar terbang menembus langit dan melesat ke arah pengadilan surgawi dengan kecepatan ekstrim. Seberkas cahaya, ini sangat besar, seperti sungai besar yang membentang melintasi langit dan bumi. Kemanapun ia pergi, ia menyingkirkan semua udara. Gerakan pilar cahaya itu disertai dengan suara yang memekakkan telinga dan agung.
Jurus pembunuh yang begitu agung dan kuat mengejutkan semua orang dan membuat mereka linglung. Chen Yi, Wu Yong, dan bahkan Fang Yuan merasakan betapa kecil dan tidak berartinya mereka saat ini. Tak terhentikan, tak terkalahkan, pilar cahaya itu mulai dari langit hitam di atas dataran utara, menembus dinding regional dan langsung membombardir pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi berguncang hebat, dunia tampak bergetar saat rumah Gu abadi yang tak terhitung jumlahnya retak dan pecah. Ini, Duke Long mendongak dengan ganas. Saat sebelumnya, dia sangat bersemangat dan dengan kekuatannya yang mengagumkan, dia telah mengalahkan Seven Extreme Desolation dan Calamity Look Altar sampai-sampai mereka tidak tahu arah tujuan mereka. Namun, saat pilar cahaya itu menyerangnya, dia memucat karena ngeri, dalam sekejap, dia telah menjadi ikan di talenan. Dia tidak bisa bergerak, dia terkunci erat oleh sinar itu seperti serangga yang terperangkap dalam ember, dia hanya bisa menyaksikan dengan tenang saat pilar cahaya itu jatuh, meskipun kekuatannya saat ini dapat membuat semua dewa Gu peringkat 8 lainnya merasa tidak berdaya dan meratap. Gerakan pembunuh peringkat 9, ini adalah metode Dewa Matahari Raksasa. Bagaimanapun, Dewa Matahari Raksasa meninggalkan metode cadangan. Tidak, dia tidak menargetkanku, dia mengejar Gu takdir. Duke Long tiba-tiba menyadari saat wajahnya berubah jahat, dia berjuang dengan seluruh kekuatannya, mencoba mengaktifkan gerakan pembunuh abadinya dengan putus asa. Tetapi apa yang dia takutkan tetap terjadi, gerakan pembunuhnya bahkan tidak aktif sekalipun. Kegagalan terus-menerus dalam mengaktifkan gerakan pembunuh menimbulkan serangan balik yang hebat padanya, mulut dan matanya berdarah. Dewa Pengadilan Surgawi bingung dan terkejut, beberapa yang melebih-lebihkan kekuatan mereka sendiri mencoba menghalangi sinar itu tetapi semuanya terbakar menjadi abu. Tidak ada Dewa Gu peringkat 8 yang dapat menghalangi kemajuan pilar cahaya itu. Tuan Leluhur Matahari Raksasa, Guru, pada saat ini, mata Bing Sai Chuan dan Mao Liqiu bersinar terang. Namun, tepat saat berkas cahaya hendak mengenai formasi jalur pemurnian, tiba-tiba, semua orang mendengar desahan dalam. Setelah itu, gambar dua orang terhormat bermain catur muncul sekali lagi di paviliun penyesalan ketidaksempurnaan. Star Constellation Immortal Venerable, yang sedang bermain catur dengan Limitless Demon Venerable, meraih bidak catur dan melemparkannya keluar. Seketika, bintik-bintik cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya berkedip dan berkumpul, mereka begitu menyilaukan sehingga tidak kalah dari sinar kuning besar. Bintik-bintik cahaya bintang membentuk jaring raksasa yang menghalangi laju sinar. Sinar cahaya menjadi lebih lambat dan lebih tipis, bintik-bintik cahaya bintang yang mengelilinginya menyerap dan mentransfer kekuatan. Star Constellation Immortal Venerable. Ini adalah metode Star Constellation Immortal Venerable. Para Dewa Gu Pengadilan Surgawi bersorak gembira, mereka memandang paviliun penyesalan ketidaksempurnaan dengan rasa hormat dan emosi yang bersemangat. Duke Long terengah-engah, berkas cahaya telah mendekatinya dengan dekat, hampir menyentuh wajahnya. Namun pada akhirnya, sinar itu benar-benar terhenti dan terperangkap oleh jaring cahaya bintang. Sialan, kita sudah sangat dekat. Bing Sai Chuan sangat kesal. Duke Long adalah kekuatan tempur terkuat pengadilan surgawi, dia juga pemimpin dan panji mereka. Jika dia mati, moral pengadilan surgawi pasti akan sangat jatuh sementara Longevity Heaven, yang masih memiliki Calamity Look Altar dan Seven Extreme Desolation, akan memiliki harapan tersisa. Konstelasi bintang, wanita jalang ini, Mao Liqiu menggertakkan giginya dengan keras. Sinar cahaya itu tiba-tiba berubah tiba-tiba, mulai berputar dan semakin cepat, membentuk lingkaran arus yang berputar-putar di permukaannya. Di dalam paviliun penyesalan ketidaksempurnaan, ekspresi terkejut muncul di wajah Star Constellation Immortal Venerable. Dengan suara keras, sinar itu meledak, terbelah menjadi ratusan arus ki kuning besar yang terjun ke Bing Sai Chuan, Mao Liqiu, dan para ahli dataran utara lainnya. Mao Liqiu tercengang. Itu sudah dipersiapkan untuk kematian tetapi setelah arus ki kuning ini bergerak melalui anggota tubuh dan tulangnya, semua lukanya sembuh dan esensi abadi mengembun di dalam lubang abadi entah dari mana. Sebuah lingkaran cahaya putih keemasan muncul pada anggota Longevity Heaven, memberi mereka amplifikasi yang sangat besar. Amplifikasi ini beberapa kali lebih kuat daripada para pahlawan di antara manusia. Setelah pilar cahaya terhalang oleh jaring cahaya bintang, itu berubah menjadi efek lain dan membantu anggota Longevity Heaven sebagai gantinya. Duke Long, ayo bertarung lagi, teriak Bing Sai Chuan, setelah pulih ke kondisi puncaknya.
Altar keberuntungan bencana juga diselimuti lapisan cahaya, dan di bawah kendali Bing Saichuan, ia terbang keluar. Duke Long tidak menghindar tetapi menghadapi altar keberuntungan bencana secara langsung. Momentum altar keberuntungan bencana terhalang tetapi Duke Long terlempar seperti bola meriam. Ia menghancurkan 5 hingga 6 dinding tebal sebelum dihentikan oleh dinding Qi Gu. Wajah Duke Long menjadi pucat saat ia memuntahkan seteguk besar darah. Dadanya telah ambruk dan hampir semua tulang rusuknya patah.